Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benedetta Dialova dengan NPM 230611041 dengan rekan saya Nurul Aziza Prastia dengan NPM 230611084. Kami di sini akan mempresentasikan modul 9 dari Cisco Networking Academy yang berjudul Address Resolution. Saya akan menjelaskan bagian 9.0 sampai 9.2.5. 9.0 Introduction. Dalam sebuah jaringan komputer, baik perangkat, host maupun router memerlukan informasi tentang cara mengirim dan menerima data ke dan dari perangkat lain. Proses ini membutuhkan pemetaan antara alamat IP, logis, dan alamat MAC fisik agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Mengisi alamat-alamat ini secara manual sangat tidak efisien dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, protokol seperti ERP dan Neighbor Discovery dikembangkan untuk melakukan address resolution secara otomatis. Tujuan pembelajaran dari modul 9 ini ialah memahami bagaimana ERP dan ND bekerja untuk memungkinkan komunikasi di jaringan, mengetahui proses pengiriman data antar perangkat dalam jaringan lokal dan jaringan berbeda, mampu menganalisis komunikasi jaringan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan address resolution. Kita lanjut ke 9.1 MAC and IP. Yang 9.11 ada Destination on Same Network. Nah, Destination on Same Network ini ketika sebuah perangkat, misalnya PC1 ingin mengirim pesan ke perangkat lain, itu PC2, di jaringan yang sama, perangkat tersebut perlu mengetahui alamat MAC tujuan, meskipun hanya mengetahui alamat IP tujuan. Contohnya ada pada gambar di slide berikut. Selanjutnya ada Destination on Remote Network. Berbeda dengan Destination on Same Network, Destination on Remote Network ini, jika perangkat tujuan berada di jaringan yang berbeda, maka perangkat sumber akan mengirimkan frame ke default gateway, biasanya sebuah router. Contohnya ada pada gambar pada slide berikut ini. Lalu selanjutnya ada praktek MAC and IP di 9.13 itu akan dijelaskan di akhir bagian video ini. Lalu kita akan lanjut ke check your understanding slide 9.1.4. Question pertama yaitu what destination MAC address will be included in the frame sent from a source device to a destination device on the same local network? Jawabannya adalah the MAC address of the destination device. Pertanyaan kedua adalah what destination MAC address will be included in a frame sent from a source device to a destination device on a remote local network? Jawabannya ialah the MAC address of the local router interface. Pertanyaan ketiga adalah what two protocols are used to determine the MAC address of a known destination device IP address and IPv6? Jawabannya ada ERP dan ND. Selanjutnya di 9.2 ada ERP. ERP Overview. ERP adalah protokol yang digunakan dalam jaringan IPv4 untuk menemukan alamat MAC yang sesuai dengan sebuah alamat IP. Lalu selanjutnya ada ERP Function, yaitu setiap perangkat menyimpan tabel ERP sementara di memori RAM. Tabel ini berisi pasangan IP dan MAC yang sudah diketahui. Nah, proses resolusinya ialah jika IP tujuan berada di jaringan yang sama, cari langsung di ERP tabel. Jika IP tujuan ada di jaringan lain, kita bisa mencari alamat IP dari router. Jika tidak ditemukan, perangkat mengirimkan ERP request. Selanjutnya ada ERP request. Nah,
Saya akan menjelaskannya lewat video dari Cisco Networking Academy dan saya akan menyampaikannya dengan bahasa Indonesia. Jadi, PCA ingin mengirim paket ke PCC yang berada di jaringan yang sama. Karena alamat MAC PCC tidak ada di ERP case, PCA mengirim ERP request sebagai broadcast ke seluruh jaringan. Switch menyebarkan broadcast ke semua port. PCB dan router R1 menerima request tapi tidak membalas karena IP mereka tidak cocok. PCC yang memiliki IP sesuai membalas dengan ERP replay berisi MAC address secara unicast ke PCA. Lalu selanjutnya ada video ERP replay. Pada video tersebut, PCA mengirim ERP request untuk mencari MAC router. Nah, broadcast dikirim ke seluruh jaringan. PCB dan PCC tidak membalas karena IP tidak cocok. Router R menerima ERP request, memverifikasi IP-nya cocok, dan mengirimkan ERP replay ke PCA secara unicast berisi MAC 000D dan IP-nya. PCA menerima replay, menyimpan ke ERP case, dan dapat meneruskan paket ke MAC router. Selanjutnya ada video ERP role in remote communication. Nah, dalam video ini menjelaskan bahwa dalam komunikasi ke jaringan lain, ERP tidak mencari alamat MAC dari perangkat tujuan akhir, melainkan mencari alamat MAC dari gateway atau router. Misalnya, jika PCA mengirim paket ke 10.1.1.10 jaringan remote, maka PCA akan mencari alamat MAC dari router lokal default gateway. ERP request dikirim untuk IP router tersebut. Setelah mendapat ERP replay dari router yang berisi MAC router, barulah PC bisa mengirim frame ke router. Selanjutnya penjelasan 9.2.6 sampai 9.4.2 akan dilanjutkan oleh rekan saya Nurul Azizah Prastia. Terima kasih. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nurul Azizah Prastia dengan NPM 230601184. Izin melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Dari 9.2.6 sampai 9.4.2. Removing entry from an HRP table. Tiap perangkat memiliki pengatur waktu cek HRP yang secara otomatis menghapus entry HRP yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Lama waktunya berbeda-beda, tergantung pada sistem operasi perangkat tersebut. Sebagai contoh, sistem operasi Windows terbaru menyimpan entry table HRP antara 15 hingga 45 detik, seperti yang digambarkan di dalam ilustrasi. Perintah atau komen juga dapat digunakan untuk menghapus sebagian atau seluruh entry dalam tabel HRP secara manual. Setelah entry dihapus, proses pengiriman permintaan HRP dan penerimaan balasan HRP harus dilakukan kembali agar permintaan tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam tabel HRP. HRP Table on Networking Device. Pada router Cisco, perintah show IP HRP digunakan untuk menampilkan tabel HRP seperti dalam gambar ini. Dan pada PC Windows 10, perintah HRP strip A digunakan untuk menampilkan tabel HRP. Seperti ini. HRP issue, HRP broadcast, and HRP spoofing. Sebagai frame broadcast, permintaan HRP diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Dalam jaringan bisnis biasa, broadcast ini biasanya berdampak minimal terhadap tinggi jaringan. Namun, jika banyak perangkat dinyalakan secara bersamaan dan mulai mengakses layanan jaringan, mungkin terjadi sedikit penurunan performa dalam waktu singkat. Di dalam beberapa kasus, penggunaan HRP bisa menjadi risiko keamanan. Seorang peretas bisa menggunakan HRP spoofing untuk melakukan serangan HRP poisoning. Teknik ini dilakukan dengan membalas permintaan HRP untuk alamat IPv4 milik perangkat lain, misalnya default gateway, menggunakan alamat MAC miliknya sendiri.
Penerima akan menyimpan alamat MAC yang salah ke dalam tabel XRP-nya dan mengirimkan paket ke si kertas tersebut. Paket tracer examine the XRP table. Sekarang kita akan praktekkan bagian 9.2.9. Klik 172.168.1.2. Open the command prompt. Buka command prompt. Ya. Masukkan perintah ARP untuk menghapus tabel XRP. Nah, masuk ke simulation mode. Masukkan perintah ping ke 172.1.6.31.3. Dua PDU akan dihasilkan. Ping perintah tersebut tidak dapat menyesuaikan pakai SMT tanpa mengetahui alamat tujuannya. Ini sudah ada 2 PDU. Klik capture forward. Kali XRP PDU menggerakkan switch 1 sementara SMT PDU menghilang. Menunggu XRP balasan. Buka PDU dan catat alamatnya tujuan. Alamatnya tujuannya SSL. Jadi sini 2002 destinasinya apa? Apakah alamat ini tercantum di dalam tabel di atas? Tidak, karena alamat tersebut bukan alamat MAC dari perangkat tertentu. Alamat ini yang tadi lebih ke broadcast. Saya menyikapi ke PDU. Oke, berapa banyak salinan PDU yang dibuat oleh si 1? 3 salinan. 1 dikirim ke router, 1 dikirim ke 172.168.1.3, 1 lagi ke 172.168.1.4. Berapa alamat IP perangkat yang menerima PDU? 1. Hanya 172.168.1.3. Open ke PDU. Oke. Ke PDU periksa layar 2. Apa yang akan terjadi dengan alamatnya sumber dan tujuan? Alamatnya sumber adalah perangkat 172.168.1.3. Itu tujuan. Itu adalah alamatnya sumber. Sedangkan kalau alamat tujuan adalah perangkat 172.168.1.2. Hal ini karena perangkat 172.168.1.3 akan mengirimkan balasan XRP ke perangkat 172.168.1.2. Sampai ke berapa banyak salinan PDU yang dibuat oleh yang batas balasan XRP? Ini 1 salinan. Karena ini adalah komunikasi UNICEF. Step 2. Perhatikan bahwa paket ICMP muncul kembali. Buka PDU dan periksa alamat MAC-nya.
Apakah alamatnya sumber dan tujuan sesuai dengan IP? Ya, ini, ini, 172.167.1.2, MAC address-nya 000C1BA1BA7. Sedangkan yang ini, yang destination 172.0.1.3, MAC address-nya 006070362849. Sudah sesuai. Let's real-time concentrate hasil. Sekarang masukkan perintah alamat IP yang sesuai dengan entry dengan alamat MAC. Oke. 172.1.6.31.3. Alamat IP tujuan destination yang general secara umum. Kapan perangkat akhir mengeluarkan permintaan SRP? Setiap kali perangkat sumber tidak mengetahui alamatnya tujuannya. Artinya, sekarang ini ke sistem start. Klik langsung sini. Meeting. Berapa banyak balasan yang dikirim dan yang diterima? Yang dikirim 4, yang diterima 4 juga. Oke ya. Klik satu CLI. Masukkan perintah shell. Terus ke multiple server. Apakah entry tersebut sesuai dengan yang ada di tabel? Chapter 1 disk 01 00 0 S7 21 oke. Lalu yang 401 S01 00C 81 oke. 02 0060 oke. 13002 sesuai. Switch ini. Nah, recording 01 01 4 menambah AC di FA2 wireless ini 0000
Ya, sama. Itu aja. Mengapa dua alamat ini dikaitkan dengan satu plot? Karena FA2 ini dikaitkan dengan dua alamat nih, perangkat akhir 10, 10, 2, 10, 10, 10, titik 3. Hubung ke satu titik akses. Oke. Perangkat 3, klik 172, 1632, 31, titik 2, waktu, pin, titik 2, pin, 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 titik 1, pin, titik 1, berapa alamat IP dari NP tabel mencari pin 172, 1631, titik 1. Masukkan SIP di ini, masuk lagi ke simulasi, ulang ini. Berapa banyak PDU yang muncul? 2, ICMP sama SRP. Di sektor forward, tidak switch 1. Apa alamat IP tujuan target dari permintaan SRP? SRP request 1, titik, 172, saatnya tuh, ini, 172, 1631, atau bisa dilihat juga di nah, target IP 172, 1631.1. The destination IP address is not full space full 1. Hai, karena alamat IP yang ini sebenarnya adalah milik antarmuka di router, atau itu adalah alamat gateway. Bisa gateway router. Kedua, switch serial time, terus vector 1, enable, lalu share. How many? Berapa banyak MAC address yang ada dalam tabel? Tidak ada, karena perintah show MAC address table memiliki arti yang berbeda untuk router. Show arti apa? Show arti. Apakah ada entry untuk 172.168.2? Ya, ada ini. Apa yang terjadi pada pin pertama dalam situasi ketika router menanggapi permintaan SRP? Time out mungkin. Itu time out.
Video IP-Physics Network Discovery. Di bagian video ini dijelaskan bagaimana IP-Physics memetakan IP address ke alamat MAC menggunakan protokol Network Discovery atau ND. Tidak seperti IPv4 yang memakai HRP, IP-Physics menggunakan ICMP-Physics dengan dua pesan utama. Yang pertama, Network Solicitation. Yang kedua, Network Advertisement. Contohnya, saat host A ingin mengirim paket ke host B, host A sudah tahu alamat IPv6-nya, tapi belum tahu alamat MAC-nya. Maka host A mengecek network cache. Jika belum ada data, paket ditahan dulu. Yang kedua, kirim network solicitation. Pesan ini dikirim ke alamat multicast khusus agar hanya host C yang relevan yang dapat merespon. Yang ketiga, host C balas dengan network advertisement yang berisi alamat MAC-nya. Yang keempat, host simpan info tersebut ke dalam cache, lalu paket bisa dikirim. Keunggulan ND dibanding HRP adalah ND menggunakan multicast bukan broadcast, sehingga lebih efisien dan tidak membebani semua perangkat di jaringan. Jika tujuan berada di luar jaringan lokal, proses ini dilakukan untuk mendapatkan MAC router atau default gateway, bukan host C. IP-Physics Network Discovery Message. Protokol ND atau Network Discovery menyediakan fungsi-fungsi seperti pemetaan alamat, penemuan router, dan pengalihan jalur atau redirection. ND menggunakan 5 jenis pesan ICMP-Physics. Yang pertama ada Network Solicitation, yang kedua ada Network Advertisement, yang ketiga ada Solicitation, yang keempat ada Router Advertisement, yang kelima ada Redirect Message. Pesan NS dan NA digunakan antar perangkat untuk pemetaan alamat MAC, seperti HRP di IPv4. Sedangkan RS dan RA digunakan antara perangkat dan router untuk konfigurasi alamat secara dinamis. IP-Physics Network Discovery Address Resolution. Sama seperti HRP di IPv4, perangkat IP-Physics menggunakan ND untuk mengetahui alamat MAC berdasarkan alamat IP-Physics yang diketahui. Prosesnya menggunakan pesan ICMP-Physics, network solicitation untuk meminta, dan network advertisement untuk membalas. Pesan dikirim ke alamat multicast khusus yang hanya diproses oleh perangkat yang relevan saja. What did I learn in this module? Yang pertama, MAC dan IP. Alamat MAC digunakan untuk mengirim frame data link dari satu NIC ke NIC lain dalam jaringan yang sama. Jika tujuan berada di jaringan lain, MAC tujuan adalah milik default gateway. IPv4 menggunakan HRP dan IP-Physics menggunakan ND untuk mengasosiasikan IP address dan MAC. Yang kedua ada HRP, digunakan untuk memetakan alamat IPv4 ke MAC. HRP request dikirim sebagai broadcast dan hanya perangkat dengan IP target yang akan merespons. Entry disimpan di dalam tabel HRP. HRP juga bisa dimanipulasi oleh peretas yang tadi dibahas seperti IP HRP spoofing. Yang ketiga ada network discovery. IP-Physics tidak menggunakan HRP. ND menyediakan pemetaan alamat, penemuan router, dan pengalihan jalur melalui ICMP-Physics. 5 pesan utama ND adalah network solicitation, yang kedua network advertisement, lalu router solicitation, lalu router advertisement, dan terakhir redirect message. Modul quiz address resolution. Untuk soal pertama, komponen router mana yang menyimpan tabel routing, cache HRP, dan file konfigurasi? Jawabannya adalah RAM. Soal nomor 2, informasi apa yang terdapat dalam tabel HRP? Jawabannya, pemetaan alamat IPv4 ke alamat MAC tujuan. Soal ketiga, sebuah PC dikonfigurasi untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis dari jaringan 192.168.1.0/24. Admin menjalankan perintah HRP script add dan melihat entry 192.168.1.255 FF. Apa arti entry ini? Ini adalah entry pemetaan statis. Soal keempat,
Seorang analisis keamanan cyber curiga ada penyerang yang memasukkan alamat MAC dari gateway default. Perintah apa yang bisa digunakan untuk melihat alamat MAC yang digunakan host untuk mencapai gateway? HRP Strip A. Soal kelima, apa yang dilakukan switch layer 2 saat mengenal frame dengan alamat MAC tujuan yang belum ada di dalam tabel MAC? Jawabannya, mengirim frame ke semua port kecuali port asal. Soal keenam, dua pesan IPv6 apa yang digunakan untuk mencari alamat MAC di dalam jaringan IPv6? Jawabannya, MAC-bot solicitation dan MAC-bot advertisement. Soal 7, bagaimana HRP menggunakan alamat IPv4 untuk mencari alamat MAC perangkat di jaringan yang sama? Soal ke-8, apa salah satu fungsi dari protokol HRP? Jawabannya, memetakan alamat IPv4 ke alamat MAC. Nomor 9, apa yang dilakukan switch layer 2 saat menerima frame broadcast? Jawabannya, mengirim frame ke semua port kecuali port asal. Soal ke-10, alamat apa yang dipetakan oleh HRP? Jawabannya, alamat IPv4 ke alamat MAC. Nomor 11, saat paket IPv4 dikirim ke host di jaringan lain, informasi apa yang diberikan oleh HRP? Jawabannya, alamat MAC dari interface router terdekat dengan pengirim. Soal nomor 12, tabel HRP di switch menghubungkan dua jenis alamat apa? Alamat layer 3 atau IP ke alamat layer 2 atau MAC. Nomor 13, apa tujuan HRP di jaringan IPv4? Untuk mendapatkan alamat MAC berdasarkan alamat IP yang diketahui. Soal nomor 14, alamat tujuan apa yang digunakan dalam frame permintaan HRP? FFFF atau alamat broadcast. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.